Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede tener y eso no me gusta. Eso no me gusta. Es que yo sin A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal haqqami taqulu fariqum min walin nasi bismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada orang yang hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Oke teman-teman, jadi kelompok kami di sini akan memaparkan materi tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional dalam pencegahan kasus korupsi. Untuk yang pertama yaitu saya sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional dalam pencegahan kasus korupsi. Di sini saya mempunyai 3 poin penting, yaitu tentang meningkatkan transparansi, membagikan data intelijen, dan timbal balik investasi. Tingkatkan transparansi yaitu kerjasama untuk meningkatkan keterbukaan terhadap publik yang dapat mengurangi kesempatan praktik korupsi. Kemudian yang kedua yaitu membagikan data intelijen. Informasi intelijen yang dibagikan dapat membantu negara untuk mencegah dan mengungkap kasus korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu timbal balik investasi, yaitu kerjasama menyeluruh antara negara dalam penyelidikan dan penuntutan kasus kejahatan korupsi. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen internasional yang mendukung pencegahan korupsi. Yang dimana kali ini saya akan menjelaskan 3 poin utamanya, yaitu yang pertama mengenai Konvensi PBB tentang pencegahan korupsi, dan yang kedua mengenai mekanisme evaluasi timbal balik, dan yang ketiga mengenai forum anti korupsi global. Untuk poin yang pertama mengenai Konvensi PBB tentang pencegahan korupsi, yaitu sebuah perjanjian formal antar negara-negara anggota di mana untuk melakukan kerjasama internasional dan juga praktis terbaik dalam pencegahan korupsi. Untuk poin yang kedua mengenai mekanisme evaluasi timbal balik, yang dimana membantu negara-negara dalam melakukan praktis terbaik terhadap implementasi langkah-langkah pencegahan korupsi. Dan yang ketiga yaitu poin terakhir mengenai forum anti korupsi global, di mana sebagai tempat untuk para pemimpin dalam melakukan praktis terbaiknya. Oke, di sini saya ingin membahas tentang tindakan untuk memperkuat kerjasama internasional. Di sini saya memiliki 3 poin. Yang pertama ada peningkatan komunikasi, yang kedua ada pelatihan bersama, yang ketiga ada pembentukan jejaring. Oke, untuk masalah yang pertama yakni peningkatan komunikasi. Peningkatan komunikasi ini untuk membangun saluran komunikasi untuk memfasilitasi negara-negara internasional. Pembahasan yang kedua yakni pelatihan bersama. Ini juga penting untuk meningkatkan kapasitas penyidik dan penegakan hukum internasional. Yang ketiga yakni ada pembentukan jejaring. Ini juga penting untuk memperkuat kemitraan dan lembaga-lembaga organisasi dalam pencegahan korupsi internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Peran organisasi antar pemerintah dalam pencegahan korupsi, yaitu ada PBB, Bank Dunia, dan OECD. PBB berperan penting dalam mendorong kerjasama internasional untuk pencegahan korupsi melalui lembaga dan programnya. Bank Dunia memberikan dukungan teknisi dan keuangan untuk pemberantasan kemiskinan dan korupsi di negara-negara anggotanya. OECD memiliki inisiatif dan instrumen untuk membantu negara-negara anggotanya dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukum. Ada 3 hambatan dan tantangan dalam kerjasama internasional. Yang pertama, perbedaan budaya dan bahasa.
yaitu perbedaan budaya dan bahasa dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dan pemahaman antara negara-negara yang berbeda. Yang kedua, ketiadaan kepatuhan, yaitu tidak semua negara sepenuhnya mentaatinkan instrumen dan kerangka kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi, yaitu faktor-faktor ekonomi dan politik juga dapat mempengaruhi kemauan negara-negara untuk bekerja sama dalam pencegahan korupsi. Upaya global dalam memerangi korupsi dan menguatkan kerjasama internasional ada 3 poin. Poin pertama, penegakan hukum yang ketat. Poin kedua, promosi transparansi. Poin ketiga, kampanye kesadaran. Nah, di poin pertama ini, penegakan hukum yang ketat adalah berbagai negara telah memperketat penegakan hukum dan penguasaan korupsi dengan meningkatkan sanksi dan pemantauan. Poin kedua, promosi transparansi. Upaya global untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data publik dalam rangka mencegah dan mengungkap praktik korupsi. Poin ketiga, kampanye kesadaran. Organisasi internasional meluncurkan kampanye kesadaran untuk membantu masyarakat memahami bahaya korupsi dan pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahannya. Kemudian ada gerakan dan kerjasama internasional untuk pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu Transparansi Internasional, yang merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pencegahan kasus korupsi atau praktik korupsi yang terjadi di tingkat global. Yang kedua ada Attractive Industry Transparency Initiative, yaitu inisiatif multi stakeholder yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam industri ekstraktif, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Yang ketiga ada Open Government Partnership, yaitu gerakan global yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah dan mendorong kerjasama antara pemerintah serta masyarakat sosial dalam mencegah kasus korupsi. Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi dan implikasinya bagi Indonesia. Ratifikasi Konvensi PBB tentang pencegahan korupsi akan membantu Indonesia dalam meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum secara internasional. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.